Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi radhiyallahu anhum wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat wa ighfir warham wa anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fatahu ya alim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sahibul kiram, Bapak Ketua DKM yang saya hormati, alhamdulillah, para ustaz, para alim ulama, asatizah, pimpinan majelis ta'lim, ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Abdul Hadi dari sini, Ciamis Harapan. Alhamdulillah sekarang di Bandung, tapi menyempatkan diri ke sini, alhamdulillah. Hanya untuk berbagi dan share, kalau ilmu mah milik Allah. Tapi mudah-mudahan ada yang bisa dibawa pulang, terutama kalau kita punya orang tua yang sakit, ada putra yang mungkin sakit, anggota keluarga kita yang terkena gangguan. Nah, kita tidak repot-repot cari ustaz ruqyah, kita tidak repot-repot ke rumah sakit, namun dengan biaya yang mahal, cukup kita bacakan beberapa ayat yang mudah-mudah saja, insya Allah. Nanti ini bisa dibagikan ya ustaz. Ada cara-caranya di sini semua. Langsung kita praktek saja Bu ya. Praktek. Untuk cara-caranya nanti ada di fotokopian. Saya fotokopi materinya, dibaca-baca di rumah. Ada nanti ayat-ayatnya di belakang sini. Doa-doanya dihafalkan. Karena dia obat, insya Allah. Obat itu ada dua, seperti tadi dijelaskan oleh guru kita. Satu ada sakit medis, obatnya medis juga, terlihat. Jadi kalau ibu sakit terlihat, maka obatnya terlihat juga. Misalkan bengkak, obatnya mau pakai salep, mau pakai obat peredam bengkak, nyeri dan segala macam. Misalkan ibu demam, terasa dipegang oleh punggung tangan, terasa demam, obatnya pun sama dengan yang zahir juga. Ini ada yang terasa demamnya terasa, tapi pas dipegang kok nggak panas. Ada yang seperti itu Bu. Sampai seperti terbakar malah demamnya. Dibawa ke dokter, ke rumah sakit atau ke klinik kesehatan. Ini sehat kok, normal ini tensinya termometernya, suhu tubuhnya. Tapi rupanya yang sakit itu ada di dalam hati, yang bikin sakit kamu raung-raung malam-malam seperti itu. Itu namanya non medis. Kalau medis terlihat, maka dengan yang terlihat lagi. Kalau non medis yang tidak terlihat, maka dengan yang tidak terlihat lagi. Apa itu? Yang paling gampang bacaan ayat suci Al-Quran. Simple. Baca, tiupkan ke telapak tangan, usapkan ke seluruh tubuh. Simple. Gampang. Ibu misalkan malas banget bangun tahajud, atau misalkan malas sekali baca Quran, setiap kali buka Quran ngantuk sekali. Bacakan, tiupkan, usapkan. Itu ya solusinya. Seperti main-main, tapi ini sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nanti di belakang ada ruqyah mandiri. Caranya bagaimana nanti kita praktek Cuma ada yang aneh, ada yang unik. Al-Quran yang setiap hari kita baca di pengajian-pengajian, dengar di masjid, dengerin di radio, mungkin di TV, atau misalkan di handphone sekarang atau kalau kita suka berjamaah ke sini, dengarkan imam bacaan Quran. Qurannya sama, bacaannya sama, cuma yang membedakan niat. Langsung saya prakteknya. Saya bacakan satu niat bacaan Quran biasa, yang kedua saya niat dengan bacaan ruqyah. Setuju nggak kira-kira? Insyaallah ya. Nanti rasakan sensasinya. Sudah siap semuanya? Insyaallah. Saran saya jangan kesurupan dulu. Karena ruqyah ini karena nggak mau datang ke acara ruqyah nanti kan kesurupan, yang sehat jadi sakit gitu ya. Jadi bukan ke sana arahnya.
Tapi ada di sini nanti ilmu yang bisa dibawa. Bayangkan ibu punya orang tua yang sulit meninggal, padahal sudah 1 bulan di pembaringan, makan di sana, buang air di sana, merongrong tiap malam. Apa yang harus kita lakukan? Ustadz sudah pulang Ustadz ke sana. Padahal kita putarnya bisa tuh. Apa yang harus dibacakan? Apa ibu hafalnya? Yasin. Yasin boleh. Surat Al-Ra'd boleh. Surat Al-Baqarah boleh. Baca di dekat yang sakit itu. Niatnya yang paling utama. Apa niat? Niatnya ruqyah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Kita niatkan baca Quran untuk meruqyah, membersihkan jiwa orang tua kita. Bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Niatnya ruqyah. Efeknya lain dengan Yasin yang biasa kita baca di malam Jumat mungkin, atau di pengajian-pengajian, atau di acara tasyukuran. Ini niatnya kita untuk mengobati. Karena Allah sudah janjikan di dalam Al-Quran itu ada penyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmah. Dan kami telah turunkan di dalam Al-Quran sebagainya ada penyembuh, wa rahmah, dan kasih sayang kami, rahmat kami. Lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman, yang percaya. Wala yazidu zalimina illa khasara. Dan tidak akan bertambah untuk orang-orang yang tidak yakin, tidak percaya. Mereka malah mencari pengobatan yang rumit, yang berbiaya mahal. Illa khasara, untuk orang tersebut kecuali kerugian, pasti rugi. Sakit dikit Singapura. Kalau kita mah sakit dikit bodrek 2000 beres. Bacain Quran di air segelas, demam turun langsung. Anak kita demam tinggi, biarkan di dalam tubuh kita ada imunitas. Paling kita bacakan ayat ruqyah di gelas air, minumkan, lalu lihat perubahannya. Kalau mereda, ibu sudah bisa meruqyah putra ibu. Nah, insya Allah. Oke, disimaknya bacaannya. Ini bedakan antara bacaan Quran biasa, Al-Fatihah saja. Al-Fatihah saya niatkan bacaan biasa, dan yang kedua saya niatkan untuk meruqyah. Al-Fatihahnya sama 7 ayat. Cuman yang satu niatnya ruqyah, niatnya biasa, yang satu niatnya ruqyah. Nanti ceritakan bagaimana pengalamannya. Apakah panas di badan, berdebar-debar, ada yang sakit. Nah, barangkali itulah penyebab yang selama ini kita nggak bisa jalan, nggak bisa baca Quran lama-lama, sholat malam suka kesiangan, nah gitu dia. Terus hati nggak tenang, bawaannya marah-marah, emosi, mimpi buruk, segala macam. Nah itu dia. Siap ya? Siap ibu? Insya Allah. Kayak disimak bacaannya, kertasnya disimpan dulu, jangan dibaca, konsentrasi ke suara. Konsentrasi ke suara ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol gimana reaksinya. Kok saya agak mual ya? Ada sesuatu nanti di perut ibu, kita nggak bisa nerawang. Di belakang ibu ada sosok hitam, nggak bisa seperti itu. Tapi mendiagnosanya dari reaksi yang timbul. Ada yang kok agak mual mau muntah, kok agak pening, kok agak berdebar-debar. Nah, nanti kita jelaskan yang sakit area mana, siapa tahu itu penyebab sakit selama ini yang ibu derita. Dokter mau udah berkali-kali, udah dirawat juga, tapi nggak sembuh-sembuh ini, nggak ada perubahan-perubahan. Nah, siapa tahu itu penyebabnya. Kalau itu ketahuan, lalu kita cari tahu penyebabnya, solusinya bagaimana, di rumah nanti ibu kerjakan sendiri. Nah, itu ruqyah di bawah ya, insya Allah. Siap semuanya? Nanti kalau mau diruqyah, ba'da zuhur dengan berwudu dulu, habis salat agak tenang nanti. Diruqyah intensif. Nah, insya Allah kalau misalkan sudah acara ini ibu hafalkan doa-doanya dan ayat-ayatnya, nanti perang di rumah tiap hari. Insya Allah. Siap ya? Oke. Saya bacakan Al-Fatihah yang pertama tanpa niat ruqyah. Kemudian saya bacakan Al-Fatihah yang kedua, Al-Fatihah yang sering kita baca, 7 ayat yang biasa familiar. Saya niatkan ruqyah yang kedua. Siap ya? Nah, insya Allah. Barangkali ada yang pernah saya ruqyah di sini, insya Allah. Saya sering ke sini, cuman nama-namanya saya lupa lagi, saking banyaknya. Terakhir saya ngeruqyah di Parakan sini Ciamas. Ini cerita sedikit. Saya ditelepon jam 4 asar. Saya bisa nggak ke rumah? Kenapa? Barangkali nggak usah ke rumah, diceritain. Nah, ini jantung mau dioperasi besok. Serem. Dia punya jantung mau dioperasi besok. Saya datang ke sana ngobrol-ngobrol. Tahu kenapa? Sakit sebelah sini. Kata dokter apa? Kata dokter katanya apa namanya?
ada penyumbatan di jantungnya itu. Saya coba bacain ayat Quran di telinganya, rupanya si sakitnya itu pindah. Sakit sebelah sini katanya pindah. Saya pegang sebelah sini, pindah lagi ke sini. Pegang ke sini, diarahkan ke sini. Kok plong karena sekarang. Padahal itu udah didiagnosa 2 dokter, 2 klinik, bahkan di rumah sakit itu dirujukan. Nanti besoknya mau dioperasi. Rupanya mau ganti ring itu nggak jadi lagi. Ada yang menyumbat di aliran darah. Allah alam, kita tidak tahu, tidak bisa menebak itu ada setan gimana enggak. Tapi yang paling penting bapaknya sembuh, nggak jadi dioperasi itu lagi. Kalau udah dibongkar, dibedah jantung, dipasang ring, udah cair ceritanya. Ya. Jadi cari tahu penyebabnya, rupanya ada ilmu-ilmu yang dia pakai, kebal, tenaga dalam, di sini dia pernapasan. Biasanya yang punya ilmu seperti itu ada masalah di jantung di usia senja, di usia 50, usia ke arah 60. Entah itu mudah sesak, mudah berdebar, gampang capek, dan si jantung itu nggak kuat. Nah, itu banyak kita temuin. Tapi Allah alam. Oke, siap ya. Saya bacakan beberapa ayat, nanti kita ngobrol-ngobrol sambil santai. Waktu saya cuman setengah jam insya Allah. Tapi nanti kita ruqyah lebih lama. Disimak ya. Ini hanya scanning, nanti ruqyah ba'da zuhur. Simak bacaannya, jangan baca bacaan yang lain, jangan sambil baca, sambil zikir, jangan, mendengarkan saja. Idza quri'a al-Qur'an fastami'u wa ansitu. Ketika dibacakan Quran, diam dan dengarkan. La'allahu turhamun. Pasti dapat rahmat nanti. Jadi disimak aja. Mau merem boleh, tapi jangan tidur. Jangan tidur. Disimak, kalau misalkan nanti ada reaksi apa-apa, ceritakan ke kita. Oke? Siap ya? Jangan baca bacaan yang lain, jangan ikut baca, hanya mendengarkan saja. Sesantai mungkin. Kalau cangkel, selanjuran boleh santai. Kalau misalkan mau nyandar, kalau ada sandaran boleh, insyaallah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Ini Fatihah pertama, saya tidak niatkan ruqyah, tapi dengarkan saja. Sekhusu mungkin, biarkan dia masuk ke telinga kita, masuk ke relung dada kita, ke jantung kita, nanti dipompa ke seluruh tubuh. Biarkan nanti yang terkena lewatan aliran darah dari jantung itu merasakan sensasinya. Apa dia panas, berdebar, dan sebagainya. Siap ya? A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini Al-Fatihah pertama tanpa niat ruqyah. Saya niatkan bacaan Quran, Al-Fatihah yang sama saya niatkan ruqyah. Mohon yang serius, karena dia masuk ke dalam telinga kita, jantung kita, dan seluruh tubuh kita. Nanti rasakan sensasinya, kemudian ceritakan. Mirip-mirip flash disk, di scan ada virusnya enggak nih? Kalau di dokter didiagnosa ada penyakitnya enggak nih? Nah, dengan ayat Quran sama. Saya baca 3 kali ya, nanti cerita. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa'idzukum bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaithanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Wa'idzukum bikalimatillahi tammah min kulli syaithanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Bismillahi arqikum min kulli syai'in yu'dhikum. ومن كل شر نفس أو عين حاسد الله يشفيكم بسم الله أرقيكم اللهم أذهب البأس ربنا اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Konsentrasi. Saya niatkan Al-Fatihah yang kedua untuk membakar mereka yang tinggal dalam tubuh kita. Siapa? Syaitan la'natullah yang mencegah kita datang ke majelis ta'lim seperti ini, yang membuat kita sulit baca Al-Quran, yang membuat kita sulit duduk di majelis ta'lim lama-lama, yang membuat kita sulit untuk beribadah. Nah, simak lagi bacaannya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bonus ayat kursi ya. Disimak saja, jangan ikut baca. Sedalam mungkin. Nanti ceritakan apa pengalamannya. Ada mungkin panas, berdebar, atau misalkan agak mulus, agak mual. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sadaqallah. Nah, sudah. Tarik nafas, istighfar. Coba ceritakan, jangan malu-malu ya. Nanti ada lembar diagnosa di sini. Satu ya. Jadi kalau misalkan yang tadi mendengarkan ayat Quran, agak mual ya. Nah, ibu tulis di sini. Pas diruqyah mual. Nah, mual. Nah, itu barangkali yang kena punya asam lambung, yang pernah minum air mantra bisa. Yang mungkin ada yang nyihir, yang nggak suka sama kita, kirim makanan, wah, diracun di sana. Oh. Ada yang tadi pas dengarkan Quran agak pusing. Jujurlah padaku. Ada yang agak pusing, agak keleng-kelengan gitu, agak melayang gitu. Ada yang menangis, atau kurang lama Qurannya. Kalau kurang lama, saya bacakan agak lama lagi nih, 10 menitan. Ada yang agak mual di perutnya pas dengarkan Quran tadi. Ada ibu. Agak panas di area belakang, di punggung, di pinggang. Pinggang agak panas. Di belikat, ibu. Di perut, di sini.
Di kiri kanan Bu? Di atas, di pinggir? Oh, Masya Allah. Ibu gimana? Di belakang sini sakit? Di belikat atau di tulang punggung? Oh, kaki ini. Masya Allah. Sebelah sini Bu hati. Oh, Masya Allah. Nanti apa ya? Di ruqyah. Nanti saya jelaskan apa penyebabnya. Insya Allah. Ada lagi? Coba ada yang ini, ada yang sakit di area sini. Agak berat. Ruqyah itu nggak serem beneran. Serem kayaknya di operasi Ibu. Tit. Wow, dokternya di malasker, dibongkar lah potongan Ibu gitu ya. Ruqyah mah dibacain Quran, Masya Allah. Agak serem. Nah. Sekali lagi, ruqyah itu nggak serem-serem amat, ada yang menyenangkan, dengerin Quran, adem gitu. Tapi kalau dioperasi, bayangin yang jantung tadi yang saya ceritain harus dibedah, dibelek, jantungnya ketinggal, karang-karang ketinggal, organ-organ ketinggal, mun salah we ya keureut wah sarafna kena pasti teh ayo konslet. Ruqyah menbacakan Quran, sakitnya hilang. Nah, itu janji Allah. Coba kira-kira Bapak gimana? Ada dua kemungkinan, yang pas dibacakan Quran tidak ada apa-apa reaksi. Yang pertama nggak fokus, yang kedua memang sehat, sehat insya Allah. Nah. Apa sekali lagi yang mau dibacain? Biar yakin ya. Saya bacakan sekali lagi biar yakin. Ini mah bukan kirata ya, kira-kira tapi nyata bukan terawangan, tapi cukup diagnosa. Ibu bisa di rumah nanti. Kalau ada yang kesurupan, jangan langsung di ruqyah. Dicek dulu apakah dia kesurupan atau dia depresi. Misalkan begini, ada lagi acara hajatan, langsung pingsan. Ini pingsan ini karena sakit dalam atau karena kesurupan. Jangan langsung a'udzu bikalimatillahi tammah, bismillahirrahmanirrahim, hanya seperti itu. Nanti geger orang-orang kesurupan, enggak. Tapi lihat, buka matanya dulu. Pingsan, buka matanya. Ada titik hitam di tengah-tengah itu, pupil namanya. Pakai senter handphone atau napi senter. Kalau di senter dia semakin membesar, yang hitam ini, itu kesurupan. Maka solusinya ruqyah, bangunkan ruqyah. Tapi kalau pas pingsan dibuka matanya, dia mengecil. Nah, itu ada sakit di tubuhnya yang mendalam, gitu, yang tidak dirasakan, mungkin di jantung, mungkin di lemahnya badan gitu. Ada sakit, mungkin alhamdulillah ada kanker atau apa di dalamnya tuh. Jadi sakit. Nah, kalau dibuka matanya terus di center dia kembang kepis gitu. Jadi kecil besar. Ini depresi biasanya. Depresi. Oh iya, gimana ya? Biasanya. Coba. Nah, gitu. Nah, begini ya. Coba. Gerung ya? Suaranya dari mana? Coba. Tes, jelas ya? Segini jelas? Nah, cukup? Jelas? Insya Allah. Ini speaker luarnya agak ini. Bismillah, dilanjut ya? Jelaskan ya? Insya Allah. Nah, tes. Ayah keluhan masuk barusan, ayah udah 2 tahun nggak bisa tidur barusan dari ibu-ibu. Oh, boleh, nanti diselesai. Boleh. Ya, tes. Jelas ya? Ya, pakai gemuk ya, so. Nah, tes. Ya, mati lagi. Baterai nggak ada baterainya. Ini jelas. Tes. Ya. Bismillah. Dilanjut Bu ya. Nah, sekarang jelas ya.
Barusan ada yang 2 tahun nggak bisa tidur. Masya Allah, bagus itu. Oh bagus, nggak bisa umurnya itu dipakai untuk beribadah. Oh masya Allah. Tapi kalau mau tidur normalnya pakai adab-adab tidur dulu. Ibu pelajari adab tidur, mulai dari wudhu dulu, sholat 2 rakaat, mohon pada Allah atau ruqyah mandiri, kemudian baca dzikir-dzikir sebelum tidur. Kemudian kumpulkan telapak tangan seperti ini di dekat mulut, bacakan, ada di belakang sini. Kalau lagi head bisa dibaca tanpa harus ada halangan. Yang dibaca apa saja? Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, begitu. Jadi bacakan, tiup, pas beres. Coba, kalau belum mengantuk juga baca Quran agak banyakan. Coba deh, biasanya yang susah tidur itu begitu buka Quran tuh langsung tidur. Ada pengalaman ibu-ibu. Saya insomnia ini bener-bener nggak bisa tidur semalaman. Udah berapa hari? 3 bulan, 4 bulan ini. Jadi matanya tuh agak sembab ya. Mata panda. Saking bener-bener nggak bisa tidur. Tidurnya itu pas nanti azan subuh. Azan subuh tidur ya. Nanti bangun jam 8. Jadi itu. Pas disuruh coba buka Al-Baqarah. Niatkan ruqyah. Baca doa-doa yang ini. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaithanin wa hamah. Baca sampai beres, nanti bacakan Qur'annya. Baru dibuka Qur'annya langsung tidur. Unik itu. Kalau dia dari gangguan seperti itu emang. Setan nggak mau kita beribadah, maka dibikin kita ngantuk. Ada kurang plastiknya, ada kertasnya, bisa dibagi nanti insyaallah. Tadi kembali ke materi ya. Gimana kita mendiagnosa apa dia harus diruqyah atau jangan diruqyah? Dicek dulu Bu. Misalkan kesurupan, wah kesurupan jangan dipegang. Kalau ada yang kesurupan jangan dipegang. Biasanya kita pakai infocus. Ini mah cerita saja ya. Kalau infocus ada videonya tuh. Ada yang kesurupan jangan dipegang, jangan diborogot gitu, dipeluk. Kita nanti lemes. Wallahu alam mereka bangsa energi, bangsa rohani ya. Kita seperti tertarik energi kita tuh. Lemes aja. Nah kalau kita meruqyah suka pakai sarung tangan atau enggak menyentuh sama sekali pasien itu. Kecuali sentuh di area tertentu, titik-titiknya itu. Kita jadi lemes. Ada yang nyebut, "Loh si anu mah di kesurupan dipegang 10 orang, kebanting 10-10-nya." Wah, karena memang jadi ketarik sama tenaganya. Caranya gimana? Kalau dia kesurupannya menjerit-jerit, meracu segala macam, tinggalin. Udah, tolong ditanggap, kena tutupan we pantonan. Hadap. Jadi mereka semakin ditonton, semakin dianggap ada, semakin senang. Nah gitu selesainya. Kedua, kalau misalkan kesurupannya parsial sebagian, gerak-gerak sendiri nih. Udah gini sendiri. Nah itu dia parsial ruqyah. Kalau kesurupannya total, udah keluar harimau, biar jangan dibacakan ayat Quran. Baca doa perlindungan agar dia tidak kena menyerang kita. Wallahi mereka tidak akan menyentuh kita sedikit pun. Asal kita punya wudu, asal kita punya keyakinan bahwa Allah ada di hati kita. Dekat pun mereka takut. Itu kalau harimau gigit atau nyakar bagaimana? Jangan takut. Gak akan berani dekat sedikit pun. Kalau ibu mau nyoba, kita wudu dulu, baca doa-doa ini, perlindungan ini. Lalu samperin coba. Begitu aja. Mereka mundur. Ayo. Gitu. Jadi bisa dimainin. Jadi mereka pun takut, lebih takut daripada kita ketemu dengan mereka. Kalau kita harus bertemu dengan setan, takutnya mereka lebih daripada kita takut ketemu hantu di jalanan. Jangan takut. Mau dia keluar harimau, keluar ular, keluar apapun, kesurupan, jangan ditanggap. Nah baru kalau misalkan kesurupannya total, ibu panggil namanya. Misalkan begini, namanya misalkan Dewi, misalkan ibu-ibu kesurupan lagi acara syukuran ini, anaknya menikah, si ibunya kesurupan, karuhun datang misalkan. Wah, ibu panggil namanya, tepuk di area sebelah sini, di pinggir. Bu Dewi, Bu, bangun Bu. Kalau laki-laki panggil namanya Andi, di, punten. Panggil sambil dia bangun, langsung silakan kasih minum. Bacakan Al-Fatihah akhirnya. Minum aja ngobrol. Nah udah gitu suruh wudu, kita bacakan ayat Quran. Dengerin Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim, terus di sini. Jangan gemper, jangan ngadeg-deg, jangan takut, jangan ngeper. Itu ujian paling utama. Biasanya ngadeg-deg kayak sieun, tong sieun. Amun orang sieun, wah seneng tuh, kanyahoan. Nah, iya sieun. Malah ditambah parah. Kalau kita berani,
Ada yang misalnya kesurupan minta duagan, minta kopi pahit, kopi ini jangan dikasih. Duagan, candak sorangan pan jin bisa hibar sok atuh. Kopi oh enak wae kopi. Kada dipeser pan. Ayo keluar. Pokoknya mah mau keluar. Orang mah yang kopi heula. Ya, sok candak cai saember. Kurang mandian lah dia siram. Balik keluar balik mual. Nah, diancam gitu. Mereka ngancam, kita lebih parah ngancamnya. Sok disiram enak nih. Atau ke ruqyah, sok di ruqyah sampai subuh. Ayeuna dohor ya sampai subuh di ruqyah. Allah. Panas-panas didinya. Urang mah menang ganjalan ibadah baca Quran. Didinya kaduruk. Iya, biasanya gitu. Jadi jangan kalah mental. Mereka nakut-nakutin saja. Kalau sudah dikendalikan enak tuh. Maksudnya kalau mereka sudah bisa mengendalikan kita, ujung-ujungnya ibu diminta nyiapin sesajen tiap malam Jumat, malam Selasa. Kesananya pokoknya malam ayah keluarga ieu anu ke masjid, diancam gitu. Pasti kesurupan. Ujung-ujungnya pokoknya mah jauhan agama, tuh ujung-ujungnya nya orang gitu. Kalau yang setan pada gitu. Maka dina Quran alam a'hadilaikum ya bani Adam, yang surat Yasin. Pan geus dituduhkeun ku kami ka mereka wahai bani Adam, ala ta'budu syaitan. Tong u'budu syaitan, tong sieun tong ibadah tong nyembah ka setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sanyana setan teh musuh nu paling nyata kangge urang. Maka perang siap teh. Anu kesurupan, nah musuh datang. Teu kedah ka Palestina. Jadi dia aya ya setan. Aduwwum mubin, musuh nu nyata ya. Maka bismillah, urang gaduh iman, gaduh tauhid, tong diturutan. Nah, siapnya. Aya nu tadi bacakeun Quran, nu rada pening pahit ieu. Panas di punduk, kata Nabi di belakang, kin aya sebab-sebab gangguan jin lebet kana manusia. Ayeuna mah geus bertransformasi. Jadi gangguan jin yang harusnya gaib-gaiban sekarang udah nyata. Ada yang disebut kanker, ada miom, kista, ada penyakit regeneratif, ada penyakit